Tara, Selfie. gimana kabarnya? Baik, kamu gimana? Baik juga. Mantap. Gimana kabar orkestra? Kabar orkestranya lagi lumayan hektik nih kebetulan. Waduh, sibuk terus ya konser? Iya, kebetulan tahun ini kita bakal ada sekitar 2 atau 3 konser lagi. Tahun ini? Iya. Wow. Setelah kemarin sempat viral loh yang bareng sama Sal Priadi itu. Itu sempat sold out juga nggak sih tiketnya? Iya, kebetulan yang Sal Priadi kemarin sold outnya lumayan Cepet cepat. banget ya? Iya. Wah, gila-gila sih. Tapi sebenarnya gini sih, aku mau nanya-nanya soal GMCO. Soalnya kan mungkin banyak ya orang-orang di luar sana yang kepo juga soal GMCO. Soalnya GMCO terkesan kayak unit kegiatan mahasiswa yang cenderung eksklusif gitu kan ya. Karena kan biasanya orang-orang yang main-main alat musik itu kan orang-orang yang emang mereka punya privilege untuk bisa latihan, bisa punya alat kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya tuh GMCO tuh ada berapa instrumen sih dan apa yang ngebedain GMCO sama orkestra di luar sana gitu? Oke, mungkin aku mau menanggapi poin pertama bahwa GMCO tuh dipandang sebagai UKM yang sangat elit atau prestis itu benar banget. Bahkan aku sendiri juga sering dengar gitu. Padahal kenyataannya kita tuh santai-santai aja gitu. Maksudnya kita di sana belajar bareng dan kita sebenarnya berusaha untuk merangkul semuanya gitu. Kalau ditanya ada berapa instrumen, jawaban gampangnya ada banyak. Oke, ada banyak ya. Ya mungkin, tapi biar gampang nih kalau mau breakdown atau merinci sebenarnya ada berapa jenis instrumen, mungkin kita bisa mulai dengan yang namanya per bagian atau per section kita biasa sebutnya. Jadi di orkestra itu yang pertama ada string section. Nah, string section itu alat musik gesek. Dia terdiri dari ada violin atau biola, terus ada kakaknya viola, terus ada cello, dan juga ada kontrabas atau mungkin orang-orang taunya bass betot. Iya, bener banget. Nah, terus habis strings ada alat musik tiup. Nah, itu ada yang woodwind, ada juga brass. Nah, itu ada flute, ada klarinet, alat musiknya Squidward, terus ada oboe, terus ada piccolo juga, terus ada saxophone, kita juga di GMCO ada, terus ada trumpet, trombon sama French horn, itu udah dapet 8, terus tadi ada 4, udah ada 12, terus kita banyak ya ya, ternyata. habis itu juga ada yang section combo. Combo itu mungkin alat musik yang kita tahu lebih sering dipakai buat band-bandan, kayak keyboard, drum, terus kita juga ada perkusi lain kayak wind chimes dan Wind chime itu apa itu? itu yang kayak bentuknya tuh kayak angklung tapi dia mendatar, cuman dia tahu, dari tahu. kayak kalau di sini punya kerincing gitu. Itu yang berdiri itu ya? Iya berdiri, benar banget. Oke. Jadi kayak kalau ditanya ada berapa, mungkin belasan bahkan bisa sampai puluhan gitu. Dan saat main bareng satu orkes itu anggotanya bisa lebih dari 60. Kalau benar-benar format full orkes. Berarti kalau secara general orkestra itu sebenarnya ada sekitar 60 orangan yang main instrumen ya? Iya. Tapi kalau di GMCO apakah semuanya lengkap, ada semua instrumen itu atau emang ada yang nggak ada? Nah, ada atau tidak adanya instrumen itu kita tergantung per batch-nya gitu. Jadi kadang waktu daftar UKM nih, kadang nggak selalu semua orkes yang harusnya ada di orkes, semua instrumen yang ada di orkes itu bisa terpenuhi gitu. Jadi tergantung sih sifatnya. Oke, berarti bisa dibilang lebih ke fleksibel dari orkestranya masing-masing ya. Kalau misal emang instrumen itu nggak ada ya berarti nggak masalah juga kan? Atau emang harus ada sebenarnya? Atau emang ada instrumen yang ya kalau misalnya untuk main orkestra itu harus ada gitu? Mungkin kalau masalah itu tergantung juga masalah karya atau lagu yang dibawakan gitu. Jadi kadang kan GMCO juga sering bawa karya aransemen nih. Nah kadang arrangernya itu dia ada request khusus misalnya harus ada tuba atau harus ada oboe misalnya, tapi GMCO lagi nggak punya nih. Nah kita kadang juga minta tolong ke pihak lain atau alumni gitu. Oke, keren banget sih. Terus ini sih banyak orang aku sempat baca juga sih di Twitter beberapa kali. Itu tuh banyak yang bilang kalau misalnya kamu mau masuk GMCO atau orkestranya UGM tuh harus udah punya alatnya dulu, atau kamu emang udah pro player dulu, atau sebelumnya emang kamu punya background musik gitu kan. Itu bener nggak sih? Atau kayak teman-teman yang misal kayak aku juga sebenarnya penikmat musik klasik dari orkestra gitu kan, tapi aku gak pernah main alat musik.
Nah, kalau misalnya aku mau join ke GMCO untuk belajar gitu, itu bisa nggak sih? Jawabannya bisa banget gitu. Jadi mungkin ini juga yang membedakan GMCO dengan orkes lain. Jadi GMCO ini sebenarnya wadah untuk belajar gitu. Jadi walaupun orang itu cuman punya minat atau keinginan, ketertarikan ke musik, tapi dia mau belajar tentang orkes gitu bisa banget. Nah, karena di GMCO itu ada yang namanya juga manajer selain player. Nah, manajer ini dia yang biasanya membantu player buat ngurusin hal-hal misalnya yang di balik layar konser, misalnya mungkin dari segi rundown dan lain sebagainya, itu bisa dibantu dari manajer. Nah, terus kalau buat player sendiri jangan takut buat yang masih belajar atau mungkin basicnya masih dikit atau bahkan nol, buat coba daftar di GMCO, karena di GMCO sendiri nanti bakal dibantu buat belajarnya, entah nanti dari sesi mentoring atau sesi latihan bersama gitu. Berarti aku bisa join dong? Bisa banget. Kebetulan aku tuh tertarik sama beberapa instrumen alat musik, khususnya kayak piano ya, karena dari dulu tuh sebenarnya aku pengen banget belajar piano, tapi karena ya memang tidak bisa untuk les mungkin atau belajar di tempat khusus gitu kan. Kalau misalnya berarti kayak teman-teman yang pengen belajar alat-alat musik tertentu gitu, belajar di GMCO berarti bisa juga ya? Iya. Atau kalian membuka les-lesan musik nih sebenarnya? Enggak sih, sebenarnya pokoknya bisa banget coba dulu daftar. Memang kita pasti ada waktu berdaftar itu ada requirement khusus, kayak misalnya usahakan udah bisa baca not balok. Tapi pada kenyataannya banyak kok juga teman-teman dari GMCO yang belum bisa baca not balok tapi keterima gitu. Dan akhirnya setelah berproses latihan bareng juga bisa lancar jadinya. Terus kita sih bukan kelas-lesan ya jatuhnya, kita lebih ke mentoring aja sih, ngajarin sesama temen gitu. Oke, berarti emang ya kalian membuka untuk teman-teman yang emang mau belajar, yang bahkan belum pernah sama sekali memegang alat musik gitu ya. Oke, keren banget sih. Terus kalau misalnya aku boleh tahu, kamu nih sebenarnya megang instrumen apa nih di GMCO? Kebetulan aku di GMCO pegang violin biola ya. Itu kamu belajar dari mana dan dari kapan? Kebetulan kalau aku sendiri udah belajar biola itu dari umur 5 tahun gitu. 5 tahun kamu udah main musik? Ya udah. Dan 5 tahun ngapain? Aku ikut les-lesan sih dulu. Oh, berarti kamu ikut les dulu? Iya. Emang kemauan pribadi, bukan dorongan dari orang tua? Iya, atau? kebetulan emang keinginan pribadi, dan itu terinspirasi karena film Barbie sih sebenarnya. Film Barbie. Tapi justru yang lebih sering ada orkestra itu justru film Disney gak sih dibanding film Barbie? Soalnya kayaknya dulu waktu kecil aku tontonannya lebih ke Barbie sih daripada Disney. Okay. Menarik. Kenapa tuh? Kenapa Barbie? Tiba-tiba kalau main biola? Jadi waktu itu judulnya Barbie yang Swan Lake gitu. Kebetulan ada kayak behind the scene tentang proses pembuatan musik orkestranya. Mungkin teman-teman juga tahu, mungkin Selvi juga tahu, kayak Swan Lake itu kan cukup terkenal, cukup legendaris lah musiknya. Nah itu aku kayak tertarik, ada satu suara, itu suara apa? Oh ternyata suara biola gitu. Terus aku bilang ke orang tua kayak aku pengen belajar itu gitu. Ya udah, terus akhirnya dicobain belajar dan sampai sekarang masih lanjut. Oke, keren banget sih. Tapi ini berarti kan kalau misalnya kamu dari awal main biola dari umur 5 tahun dan belajar sendiri gitu kan, berarti kan otomatis kamu emang pada dasarnya pemain solo nih. Iya. Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk ikut orkestra gitu, yang mainnya ramean banyak orang gitu kan? Sebenarnya seiring waktu, sering aku belajar gitu, acuan referensi musik tuh kan banyak juga dari orkestra gitu, dan aku melihat bahwa ada sesuatu yang unik dari orkestra ini, yaitu sebenarnya kebersamaannya itu, dan gimana menyatukan nggak cuman berbagai macam instrumen tapi juga berbagai macam rasa, berbagai macam orang di dalam satu wadah gitu buat menghasilkan suara yang padu gitu. Wow, sangat filosofis ya ternyata jawabannya. Oke, tapi sejauh ini main orkestra seru banget sih, apalagi di GMCO lumayan juga. Oke, keren banget sih, apalagi mainnya sama musisi-musisi terkenal ya. Iya. Kemarin Sal Priadi. Kalau misalnya kemarin tahun lalu dari Sal Priadi, kira-kira next siapa nih? Apakah Tulus mungkin, atau yang baru-baru hangat Lyodra gitu kan? Mungkin bisa di-spill. Buat nextnya kayaknya aku belum bisa spill sih. Waduh, oke. Yang tapi jelas besar Waduh. Dan dia juga punya, maksudnya banyak orang pasti tahu dan kagum sama dia, jadi makanya itu salah satu alasan kita untuk ngejadiin dia di guest star konser berikutnya. Kapan nih konser berikutnya kalau boleh tahu?
Kebetulan GMCO tuh di bulan Mei ada 2 konser. Nanti Bulan depan? iya bulan depan banget Oh ini. iya, oke. 2 konser ya berarti ya? Iya, ada di awal bulan tanggal 7 Mei sama nanti yang konser besarnya yang grand concert itu di tanggal 27 Mei. Oke, berarti siap-siap buat tiket sini kayaknya. Iya, harus banget. Oke. Tapi kamu sebagai individu yang emang main alat musik nih, kamu tuh suka musik-musik yang kayak gimana? Apakah musik klasik atau musik modern untuk dimainkan di instrumen musik yang kamu mainin gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya dari awal aku memang mainnya musik klasik, jadi sampai sekarang aku juga masih sering dengerin dan latihannya musik klasik. Cuman di GMCO ini kebetulan kita lebih sering bawain lagu yang lebih modern atau kekinian gitu sih. Kenapa kalau kok GMCO lebih memilih untuk musik-musik modern? Tapi kan maksudnya orkestra itu kan lebih dinikmati kalau misalnya main musik-musik klasik nggak sih? Ya sebenarnya bener sih, kalau orkestra itu sebenarnya pakemnya atau asal usulnya dia dari musik klasik. Cuman seiring perkembangan zaman sebenarnya banyak juga kok yang makin memodernkan orkestra gitu. Jadi orkestra juga nggak mau kayak kudet gitu sih. Mungkin contoh orkestra kayak yang di film-film itu kan sebenarnya juga udah termasuk agak modern kan. Nah, kalau GMCO sendiri sih mungkin pertimbangannya karena untuk menggait massa juga ya. Oke, Gitu. tapi kalau misalnya dari teman-teman yang main di GMCO lebih prefer musik-musik modern ya dibanding musik-musik klasik? Sebenarnya sama aja sih, karena maksudnya kadang kita juga tetap bakal usahain buat kembali ke kaidahnya, kembali ke musik klasik gitu. Jadi sebenarnya asal bareng-bareng sih teman-teman sejauh ini seneng-seneng aja. Oke. Tapi kalau kamu sendiri main musik klasik yang paling kamu suka apa tuh? Biasanya kan kalau misalnya pemain-pemain alat musik tuh lebih tertantang untuk main musik-musik klasik yang lebih kompleks, lebih sulit gitu kan. Kalau kamu? Kalau aku sih mungkin sebenarnya aku nggak ada preferensi tertentu gitu sih. Cuman kalau boleh memang harus milih, aku lebih suka musik klasik yang di zaman romantik gitu. Di zaman romantik itu dia biasanya harmoninya lebih kaya, terus dia juga biasanya lebih menyentuh perasaan gitu sih. Waduh, apa itu kalau misalnya boleh tahu lagunya? Banyak sih sebenarnya, ada kayak mungkin nocturne atau simfoni gitu kalau buat yang orkes gitu. Oke, aku nggak tahu itu apa. Nanti mungkin bisa cek YouTube sih. Oke, mungkin nanti editor bisa kasih tahu lagunya ya di bawah. GMCO kan pernah collab sama beberapa musisi kan. Nah, selain kalian ada konser, ada grand konser, kegiatan GMCO selain konser dan latihan rutin tuh apa aja sih? Nah, di GMCO itu kita juga ada, selain latihan dan konser, kita ada kayak kegiatan untuk upgrading skill baik dari player maupun manager gitu. Jadi kalau untuk manager nanti mungkin bisa kita kasih insight dasar misalnya tentang event organizing. Terus kalau dari player nanti mungkin kita juga bisa upgrade tentang arranging, mengaransemen lagu, terus atau juga bisa jadi konduktor. Terus kita juga kemarin sempat ada kelas video editing gitu sih, mungkin agak melenceng dari orkes, tapi sebenarnya itu useful banget sih. Untuk bikin video after setelah Ya, grand untuk konser bikin gitu konten ya. ya. Oke, menarik sih. Cuman ini aku ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan orang-orang yang apa tadi sebutannya yang konduktor ya? Konduktor ya. Konduktor ya. Nah, konduktor itu apakah dia emang harus bisa main alat musiknya atau yang nggak bisa terus tapi tertarik untuk memimpin sebuah orkestra gitu bisa untuk jadi konduktor? Mungkin sepengetahuanku kalau buat jadi konduktor itu dia harus punya kemampuan atau pengetahuan musik yang cukup mumpuni gitu, karena dia kan kayak memegang seluruh orkes gitu, jadi dia harus bisa dengerin per instrumen, terus balancingnya gimana, terus arahnya lagunya mau dibawa kemana, dia harus kurang lebih paham sih. Gitu ya. Iya. Nah, kalau aku ada satu ini sih konduktor yang aku favorit banget. Siapa tuh? Tahu Jo Hisashi nggak? Tahu banget. Yang iya. mimpin orkestranya untuk Studio Ghibli. Iya, Itu tahu. keren-keren banget sih. Kamu dengerin juga nggak? Jarang sih, cuman kebetulan di konser tahun kemarin GMCO juga bawain karyanya Oh dia. iya? Sumpah? Iya. Harusnya aku nonton nih. Oke, semoga nanti kedepannya kalau misalnya ada konser dan grand konser aku bisa nonton GMCO. Gak kehabisan tiket. Harus banget. Semoga kalian bawain Jo Hisashi lagi ya. Siap, Lagu-lagunya noted. Studio Ghibli. Oke, thank you Tara. Semoga sukses GMCO untuk konser dan grand konsernya bulan depan.
Thank you juga Cel, makasih. Thank you.